Oke, perkenalkan nama saya Rosi Anggriani dari kelas C sore Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Pada saat ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang profesi kependidikan. Yang pertama itu tentang pengantar profesi kependidikan. Sebelum kita mempelajari lanjut tentang materi itu, kita harus mengetahui beberapa problema yang akan dihadapi ke depannya, yaitu pertama krisis ekonomi, kedua itu krisis moral, ketiga krisis politik, dan keempat krisis kepercayaan. Selain itu, pengaruh globalisasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam pendidikan itu terjadi sangat besar, terutama di bidang teknologi. Pada saat ini, seperti di masa pandemi ini, teknologi itu tidak pernah lepas dari pendidikan. Nah, terdapat juga nih beberapa visi dan misi pendidikan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, next kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang perubahan pendidikan dalam upaya peningkatan SDM. Perlu kita ketahui bersama, pendidikan sebagai proses pembebasan manusia. Akan tetapi banyak yang berpikir bahwa pendidikan itu hanya untuk mendapatkan, pertama itu mendapatkan ijazah, kedua itu mendapatkan prestisi, dan ketiga itu mendapatkan pekerjaan. Memang untuk kedepannya dari sebuah pendidikan kita akan mendapat ketiga hal tersebut. Akan tetapi peran penting dari pendidikan itu adalah yang pertama itu membebaskan kita dari kemiskinan, membebaskan kita dari kebodohan, membebaskan kita dari penindasan, dan yang terakhir membebaskan kita dari ketidakpahaman kita tentang apa yang akan terjadi selanjutnya pada kehidupan kita. Nah, maka dari itu pendidikan dilakukan sebagai proses pembebasan agar kita menjadi generasi-generasi yang cerdas ke depannya. Dari pendidikan itu terciptalah tindakan perdamaian dari suatu perbedaan. Selain itu, melalui pendidikan anak-anak memiliki wawasan integratif. Pendidikan juga membangun wawasan persatuan, menghasilkan manusia yang demokratis, menghasilkan manusia yang peduli akan lingkungan. Maka dari itu pentingnya pendidikan sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Dan yang selanjutnya itu adalah profesi kependidikan, di mana guru sendiri memiliki definisi, yaitu suatu sebutan bagi jabatan, profesi dan posisi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan. Dan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 tentang guru dan dosen yang berbunyi seperti berikut. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ada juga pendapat para ahli seperti Makagiastar tahun 1996 dan Nasianus pada tahun 1998 menjelaskan tentang profesi guru berdasarkan tentang profesi guru. Nah, berdasarkan pendapat kedua para ahli itu, dapat disimpulkan bahwa profesi guru itu adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, kita sebagai calon peserta didik ke depannya harus mengetahui hal ini agar ke depannya kita mendapat menjadi guru yang profesional. Oke, next. Di materi selanjutnya yaitu pengertian profesi keguruan. Profesi sendiri memiliki definisi profesi itu sendiri merupakan kata serapan dari beberapa bahasa asing dalam bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Jadi pengertian profesi itu sendiri yaitu suatu jabatan yang
menuntut keahlian atau kemampuan khusus dari para pelaku profesi itu. Jadi profesi itu adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut, memiliki keterampilan khusus melalui ilmu pengetahuan, dan harus ada jenjang pendidikan khusus yang harus dilalui dengan sebagai syarat dedikasi yang tinggi. Nah, ada juga nih tentang pengertian tentang profesional, di mana pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian untuk memenuhi standar mutu serta memerlukan profesi. Oke, lanjut di materi selanjutnya, yaitu tentang kompetensi profesi keguruan, di mana kompetensi itu memiliki definisi, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap guru. Nah, kompetensi tersebut terdapat 4, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan yang terakhir itu kompetensi sosial. Jadi keempat kompetensi ini harus dan wajib dimiliki oleh setiap guru. Dan lanjut di materi selanjutnya, yaitu standar kompetensi keguruan. Terdapat indikator yang menjadi ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten, yaitu yang pertama itu mampu melaksanakan tanggung jawab dengan baik, yang kedua itu mampu melaksanakan peran dan fungsi dengan tepat, yang ketiga itu mampu bekerja dan mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah, dan yang terakhir itu mampu melaksanakan peran dan fungsi dalam pembelajaran di kelas. Nah, dari karakteristik tersebut dapat dijabarkan sebagai penjelasan berikut. Yang pertama itu tanggung jawab seorang guru. Tanggung jawab seorang guru itu dapat dijabarkan lagi menjadi 3, yaitu tanggung jawab moral, tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah, tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan, dan yang terakhir itu ada tanggung jawab di bidang keilmuan. Nah, ada juga nih tentang peran dan fungsi seorang guru. Yang pertama itu sebagai pemimpin, kedua itu sebagai pendidik dan pengajar, yang ketiga itu sebagai administrator, yang keempat itu sebagai anggota masyarakat, dan yang terakhir itu adalah pengolah pembelajaran. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang materi profesi kependidikan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.